Bahkan apalagi ternyata dia ditahan sejak tanggal 4 Desember. Itu artinya sudah lebih dari 60 hari. Itu sebabnya Refli Harun mengatakan Ustadz Maher ditahan 60 hari. Seharusnya sudah selesai. Toh dia bukan pelaku kejahatan-kejahatan yang membahayakan, misalnya perampok, pembunuh, teroris, apalah namanya. Dia hanya mengungkapkan pendapatnya di media sosial dan itu kemudian dianggap menghina Habib Lutfi yang anggota One Team Press. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, banyak opini. Kalau saya sebut opini memang belum terungkap faktanya. Opini yang berseliweran seputar wafatnya Ustadz Maher At-Thalibi di rumah tahanan Bareskrim Polri. Saya beruntung sudah sempat mewawancarai dua orang lawyernya, penasihat hukumnya. Yang pertama adalah Pak Jujuk Purwantoro. Jujuk Purwantoro ini adalah ketua tim kuasa hukum Ustadz Maher At-Thalibi. Pak Jujuk mengatakan bahwa ya hal-hal yang lebih normatif lah, termasuk ketika saya desak tentang adanya frasa dalam media sosial yang bertebaran setengah disiksa. Pak Jujuk mengatakan ya dia tidak tahu persis apakah setengah disiksa itu apa. Cuman dia menjelaskan bagaimana sejak awal Ustadz Maher ini masuk, sejak awal tidak sehat, kemudian semakin memburuk kondisinya, kemudian minta mendapat perawatan yang lebih layak, termasuk minta dirawat di UMI dan sebagainya. Tapi menurut Jujuk Purwantoro, polisi tidak memberikan respon yang memadai sampai akhirnya meninggal. Misalnya ketika diserahkan kepada kejaksaan itu dalam kondisi yang sakit berat, bahkan dalam perjalanan pun Ustadz Maher tidur, tidak sadar, tidur bukan pingsan, tidur maksud saya, menunjukkan bahwa kondisinya sangat lemah. Yang kedua, saya wawancara dengan penasihat hukum yang lain, yaitu Novel Bamukmin. Novel Bamukmin ini gaya bicara lebih ceplas-ceplos, lebih apa ya, bukan vulgar, lebih lebih straight ya, gitu gampangnya deh ya. Misalnya dia mengatakan ini sangat kuat diduga Maher At-Thalibi ini memang sengaja dihabisi oleh penguasa. Sengaja dihabisi oleh penguasa karena perlawanannya yang terus konsisten terhadap kekuasaan yang dinilainya zalim. Ya kan begitu kalau kata Novel Bamukmin. Bahkan Novel Bamukmin mengatakan bahwa tewasnya Ustadz Maher di rutan Bareskrim itu merupakan pesan yang dikirim oleh penguasa untuk aktivis Ustadz ulama Habib yang lain. Seolah-olah mengatakan kalau kalian tetap dengan sikap kerasnya, kalau kalian tetap dengan perlawanan kalian terhadap penguasa, ini ada contohnya, Maher At-Thalibi kami habisi dan kalian tinggal tunggu giliran, seolah-olah seperti itu menurut Novel Bamukmin. Saudara sekalian, apapun yang terjadi memang kita belum tahu persis kecuali keterangan sepihak dari polisi yang Argo Yuwono, Kadif Humas Mabes Polri, mengatakan tidak bisa menjelaskan sakit apa karena menyangkut nama baik keluarga korban. Ini juga kalimat ini juga memicu kontroversi yang luar biasa sekali. Yang dimaksud apa gitu loh? HIV, AIDS misalnya kan gitu kan? Kalau memang itu yang terjadi, harusnya kan orang ini sudah ODA, orang dengan HIV AIDS kan gitu, sudah ada perlakuan khusus. Tapi apapun lah itu, sebagian kalangan terutama aktivis Islam menganggap bahwa kalimat Argo Yuwono yang mengatakan tidak bisa dibuka penyakitnya karena sensitif menyangkut nama baik keluarga, ini merupakan bagian dari upaya penggiringan opini seolah-olah Ustadz Maher ini menderita penyakit yang ya tadi tergantung menyangkut soal nama baik keluarga tadi. Tapi terlepas itu saudara sekalian, kita membaca berita dari Refli Harun, pakar hukum tata negara. Dia termasuk yang melihat ada hal yang harus dituntaskan dari tewasnya Maher di rutan Bareskrim ini, ya kan? Berawal dari upaya Komnas HAM yang juga ingin mempertanyakan kepada Bareskrim tentang hal ihwal meninggalnya Ustadz Maher.
Walaupun setelah peristiwa rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang berujung pada tewasnya 6 anggota Laskar FPI, kepercayaan publik juga permasalahan terjun bebas, terjun gitu ya. Tapi apapun lah, Refli Harun mengatakan soroti kasus Ustadz Maher yang meninggal di penjara. Refli Harun titik 2, Presiden tidak boleh menyepelekan hal ini, ya kan? Tadi saya lupa sebut juga, Novel Bakmumin juga akan membawa kasus ini kepada lembaga-lembaga negara, khususnya kepada Komnas HAM dan DPR. Jadi menurut Refli, mengatakan begini Refli, fakta pertama adalah tahanan meninggal di rumah tahanan. Ini sebuah fakta yang tidak bisa disepelekan, karena ini isu sensitif HAM. Kalau seseorang meninggal dan ditahan di dalam tahanan yang belum diadili, maka ini tanda tanya besar apakah di sana ada pelanggaran HAM atau tidak, ujar Refli. Iya. Ini pakar hukum tata negara yang muda, santun saya kira, walaupun tidak lepas dari bulian para buzzer yang sungguh-sungguh menjadi sampah peradaban. Tapi Refli mengatakan bahwa Presiden sebagai penanggung jawab utama kelola negara ini, tidak bisa menyepelekan. Kata Refli Harun lagi bahwa mestinya dengan sangkaan melakukan ujaran kebencian dalam medsos karena Ustadz Maher yang terkait dengan Habib Lutfi, harusnya Ustadz Maher tidak mendapat perlakuan yang sebegitu keras, ya. Bahkan oleh sebagian orang sebegitu zalimnya di penjara. Bahkan apalagi ternyata dia ditahan sejak tanggal 4 Desember. Itu artinya sudah lebih dari 60 hari. Itu sebabnya Refli Harun mengatakan Ustadz Maher ditahan 60 hari. Seharusnya sudah selesai. Toh dia bukan pelaku kejahatan yang membahayakan, misalnya perampok, pembunuh, teroris, apalah namanya. Dia hanya mengungkapkan pendapatnya di media sosial dan itu kemudian dianggap menghina Habib Lutfi yang anggota One Team Press. Nah, saudara sekalian, ini hal-hal yang membuat kita merasa teringat kembali bagaimana Undang-Undang ITE itu benar-benar digunakan untuk memukul lawan politik penguasa. Ketika hal yang serupa dilakukan oleh buzzer atau pihak-pihak yang berlindung di istana, merapat istana, maka semua laporan tentang Undang-Undang ITE ini nyaris diabaikan. Saudara sekalian, inilah yang terjadi di negara kita, bahwa meninggalnya Ustadz Maher ini benar-benar tidak boleh kita sepelekan. Benar-benar kita semua rakyat Indonesia harus membuka mata lebar-lebar, memasang telinga yang dengan sangat baik dan melakukan kerja-kerja agar hal ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi kita hanya bisa menerima informasi sepihak dari kepolisian. Apalagi seperti biasa penyakit polisi seperti yang sebelumnya pada kasus kilometer 50 tewas 16 karena anggota FPI, Yusri Yunus, ya, Kabak Humas Polda Metro Jaya mengatakan akan memidanakan siapa saja yang berpendapat Laskar FPI tidak bersenjata api. Wih, gila nggak? Jadi dia bikin press conference, wartawan diundang harus menulis seperti apa yang disebutkan. Alasannya, yang mengatakan bahwa Laskar FPI tidak bersenjata api itu menyebar hoax. Padahal semua kita kemudian tahu bagaimana ucapan-ucapan Fadil Imron Kapolda Metro Jaya pun tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nggak usahlah dibandingkan dengan hasil liputan investigasi saya atau majalah Tempo yang jauh lebih komprehensif. Dengan ucapan sesama polisi saja, dengan rekonstruksi polisi di kilometer 50 saja, banyak yang tidak sinkron. Nah, Argo Yunus juga kemudian dalam konteks ini mengatakan akan memidanakan yang menyebar hoax seputar wafatnya Ustadz Maher. Jadi di rezim ini kebenaran menjadi monopoli penguasa, khususnya polisi. Orang-orang mereka yang berbeda pendapat dengan polisi bisa diancam dengan pidana karena dianggap menyebar hoax. Padahal, mohon maaf dengan segala hormat kalau kita mengutip Rocky Gerung bahwa penyebar hoax yang paling sempurna, produsen dan penyebar hoax yang paling sempurna, ia penguasa.
Dan itu bukan kata Rocky Gerung saja, fakta di lapangan juga begitu. Saudara sekalian, kita masih menunggu bagaimana babak akhir ini, bahwa ini benar-benar tidak bisa, kalau kata Refli tadi, tidak bisa disepelekan. Dan Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan harus memberi perhatian yang penuh soal ini. Terlampau banyak nyawa melayang sia-sia, dan kalau bahasa asalnya unlawful killing, ya, dibunuh di luar hukum, extrajudicial killing, ya kan, seperti itu yang terjadi di negeri ini. Kita masih ingat di Solo ada Ustadz Siono dijemput oleh polisi, masih hidup, segar bugar, pulang tidak bernyawa. Dan untuk itu Busro Mukodas, pimpinan pusat Muhammadiyah dengan timnya melakukan investigasi segala macam dan menemukan bahwa Ustadz Siono tewas karena penyiksaan yang sangat kejam. Nah, apakah Maher At-Thalibi ini meninggal karena diracun seperti spekulasi yang banyak beredar? Kita tidak tahu. Sebetulnya kalau saja keluarga khususnya dan penasihat hukum timnya sependapat dan meminta Ustadz Maher untuk diotopsi jenazahnya, mungkin bisa lebih terkuat. Tapi kita tidak tahu. Cuman beberapa hari yang lalu Novel Bamumin mengatakan sampai saat ini keluarga belum memikirkan untuk mengotopsi Ustadz Maher. Nah, dengan kerja-kerja seperti itu, mudah-mudahan misteri ini bisa terbuka dan kita, publik, rakyat, mendapatkan informasi yang terang benderang, yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.